di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Iya, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya part 2 ya. Anies meledak di Jatim, Jokowi tinggalkan bom waktu. Ketika soal kemajemukan itu menjadi masalah di Indonesia itu. Jadi semua mereka itu punya sesuatu yang disimpan di benak publik. Nah Jokowi nggak ada yang bisa kita simpan dan diupayakan oleh para hoaxer, para relawan atau supporter itu nggak dapat juga tuh. Jadi orang sering kritik saya. Kenapa sih kritik Pak Jokowi? Bukan, saya ingin Pak Jokowi tinggalkan sesuatu. Kan banyak yang ditinggalkan apa? Jalan tol itu bukan legacy. Jalan tol sekarang itu bukan lagi punya Indonesia, itu udah punya swasta. Jadi banyak orang yang nggak ngerti sebetulnya. Ekonomi buruk betul ekonomi kita tuh, daya beli turun, indeks tukar petani turun segala macam tuh. Jadi kalau kita terangkan, tetap kita nggak ketemu apa prestasi Pak Jokowi soal itu. Nah karena itu Pak Jokowi berupaya untuk memberi sinyal pada Pak Prabowo. Ini ucapan-ucapan dan analisa Rocky Gerung dilihat dengan istana itu, mereka terperangah juga loh sebenarnya, membenarkan tapi menolak ya. Masa iya nggak ada legacy, tapi faktanya begitu gitu ya. Ini kan pasti masuk ke ruang-ruang istana dan masuk ke kamar pribadi Pak Jokowi, dia akan melihat diam-diam, melihat sambil berbaring. Mungkin ya Pak Jokowi melihat channel Rocky Gerung Official nih, pasti dia sarapan paginya adalah FNN. Itu saya yakin Pak Jokowi pasti itu. Untuk meneruskan apa yang dilakukan. Nah Pak Prabowo tentu sebagai politisi yang cemerlang dan mengatur strategi, pasti akan anggap oke, kita akan terusin Pak Jokowi itu. Karena di dalam benak Pak Prabowo hanya ada satu cara, yaitu jangan musuhi Pak Jokowi, kan itu intinya tuh. Jadi gampang sebetulnya tuh, dan itu yang kita lagi uji tuh. Tapi balik lagi pada nasib Pak Jokowi, kita nggak tahu apa nasibnya nanti. Untuk Pak Prabowo dengan sebagai seorang prajurit akan melindungi Pak Jokowi, kalau itu udah pasti tuh. Karena nggak mungkin Prabowo menganggap ya udah saya punya dua taktis. Sebelum terpilih ini pikiran saya, setelah terpilih akan berubah pikiran saya. Bisa juga dia berubah. Tapi itu kan soal Prabowo, yang kita bicarain soal Jokowi, yang selalu saya katakan 2 minggu setelah Jokowi lengser jadi orang biasa, lalu siapa yang akan mengeluhkan dia atau menghormati dia? Selain 2 minggu setelah lengser, Pak Jokowi bukan presiden dan menjadi orang biasa, dan mungkin akan menjadi sasaran kemarahan orang-orang yang memang memiliki amarah yang tertunda atau menumpuk selama Pak Jokowi berkuasa, dan mereka orang-orang yang silent majority atau orang-orang yang tidak puas dengan keadaan sekarang dan hidupnya susah akan menumpahkan kepada Pak Jokowi yang sudah tidak lagi menjadi presiden setelah berganti presiden yang baru. Pak Jokowi adalah orang biasa.
setelah kekuasaannya berakhir. Orang-orang yang akan digaji untuk mengelulukan dia lagi kan. Dan itu nggak mungkin lama itu, karena faktanya kan lain kalau misalnya IKN tiba-tiba udah jadi sesuatu monumen. Ini luar negeri masih mempertanyakan itu IKN buat apa sebetulnya tuh. Jadi memalukan sebetulnya upaya maneuvering dari Pak Jokowi itu. Memalukan secara politik untuk. Jadi pagi-pagi saya reaksi ini serangan-serangan howitzer ya, atau rudal, bukan rudal, howitzer atau RPG dari Rocky Gerung itu menghantam tiang istana berkali-kali dan berturut-turut dengan kecepatan yang sangat tinggi. Karena seolah-olah udah panik, nggak bisa dapat apa-apa, maka semua hal mau dia lakukan. Jadi panjang nih analisis. Enggak, bahkan menurut saya sebenarnya kita bisa memberikan semacam garansi bahwa ketika Analisis yang sangat cemerlang ya. Ternyata Rocky Gerung lebih pandai dari yang saya duga. akhirnya nanti Pak Jokowi memutuskan bahwa pemilu tetap berjalan dan dia tidak akan cawe-cawe lagi, tidak akan menempatkan orangnya, atau Pak Jokowi masih ingin memperpanjang jabatannya. Minum nih, baru pertama saya lihat Rocky Gerung minum. Orang akan juga melupakan Pak Jokowi kok. Artinya ini kekhawatiran yang hanya muncul di benak Pak Jokowi itu sendiri gitu. Dan akibatnya apa yang terjadi seperti itu. Kekhawatiran nasib Pak Jokowi era kekuasaan berakhir itu sebenarnya mungkin juga kecemasan bukan Pak Jokowi ya, kecemasan Rocky Gerung aja sendiri. Sebenarnya juga nggak cemas-cemas amat Pak Jokowi kali. Sekarang ini saya khawatir Pak Jokowi itu kalau masih berpikir tentang meninggalkan legacy seperti mengejar Fata Morgana. Iya, itu ngejar Fata Morgana. Sebetulnya udah terlambat. Yang potensi Fata Morgana itu mestinya di awal diubah menjadi realitas. Itu dia bikin aja partai politik supaya Pak Jokowi bisa mengurus partai politik itu. Demi siapa? Ya demi anak-anaknya atau demi lingkungan yang lain tuh. Kan Pak Jokowi di awal sebetulnya punya kemampuan untuk bikin partai sendiri, kan oligarki masih ada di dia. Ikut aja pola SBY kan. SBY lebih pintar sebetulnya. Dia langsung persiapkan partai politik karena dia tahu tanpa partai politik nggak mungkin ide-ide SBY tentang demokrasi, tentang kebangsaan itu bisa diwujudkan. Karena itu dia bikin partai Demokrat tuh. Nah, Jokowi nggak mampu ikuti itu karena berharap bahwa dia akan memimpin PDIP. Nggak, dalam satu situasi sejarah tidak terlihat bahwa Jokowi mampu membaca secara sempurna pikiran Bung Karno. Ya, karena bacaannya kan bukan pikiran-pikiran Bung Karno, bukan buku-buku tebal, bukan bacaan Jokowi, kan bukan pemikir-pemikir dunia. Yang dia kenal mungkin hanya Metallica dan Deep Purple dan juga buku komik ya. Gitu? Kayak motor ya, semuanya itu artifisial, bukan menukik pada gagasan. Kalau SBY kan pembaca buku yang baik ya. Leaders are readers. Pemimpin yang sejati adalah pembaca buku yang baik. Leaders are readers ya. Pemimpin adalah pembaca buku yang baik. Pemimpin yang baik adalah pembaca buku yang baik. Ya, kalau bacanya buku komik gimana? Kan dalam komik nggak ada gagasan-gagasan besar. Tapi kalau dia membaca Syahrir, membaca Natsir, membaca Agus Salim, membaca Leibniz, membaca Immanuel Kant, membaca Marx, membaca Hegel, itu lain. Membaca Bung Karno, membaca Agus Salim, membaca Cokro Aminoto, ya, membaca siapa misalnya Garibaldi, membaca George Washington, misalnya Pak Jokowi bacaannya seperti itu. Yang tentu akan dahsyat itu, meninggalkan legacy karena pikiran-pikiran dan sentuhan-sentuhan pemikirannya dengan orang-orang besar di masa lalu, sehingga dia akan menjadi orang besar di masa kini dan masa mendatang. Tapi kalau bacanya komik, ya susah. Bahkan membaca secara sepotong-sepotong pun nggak bisa, itu dia nggak ngerti itu. Jadi kita mesti terangkan fakta bahwa Jokowi disebut sebagai penuh Soekarno, tapi Jokowi nggak paham tuh. Politik luar negeri Soekarno nggak paham, cara Soekarno itu membaca sejarah Indonesia Jokowi nggak paham tuh. Bagaimana Soekarno mempertahankan
independensi negeri ini dari imperialisme dan kapitalisme. Jokowi justru melakukan hal sebaliknya tuh. Di profil internasional Bung Karno itu flamboyan, Jokowi nggak mampu melakukan itu karena keterbatasan ruang manuver atau. Jadi ini menganalisa ya perbandingan Soekarno dengan Jokowi soal independensi dari imperialisme dan kapitalisme, terus kemudian soal profil internasional. Rocky Gerung menganalisa itu to analyze, mengurai ya. Dan barusan dia merinci, mengurainya perbedaan pikiran Bung Karno profil internasional dengan Jokowi. Jokowi tidak memiliki segala hal yang dimiliki oleh Bung Karno yang sangat flamboyan di fora internasional. Itulah Bung Karno. Sementara Jokowi sebaliknya, ya, menjadi bahan olok-olokan di fora internasional karena memang kapasitasnya secara intelektual terbatas. Komunikasi politik, bahasa segala macam tuh. Jadi Pak Jokowi mengalami mental minder sebetulnya. Dan kita mesti ucapkan itu karena dia figur politik. Ya siapapun bisa menilai psikologi Pak Jokowi hari ini. Saya kasih penilaian itu, dan itu artinya ada apa namanya tuh? Ada ledakan yang nggak bisa dikontrol oleh Jokowi, dan itu menyebabkan dia tidak stabil di era terakhir ini. Ya, mendengar analisis Anda itu saya kemudian jadi canggih. Jadi paham ketika Ibu Megawati kemarin menyatakan bahwa pilih presiden yang akan datang seperti Pak Jokowi, dia orang baik. Saya kira memang ini pilihan kata yang paling pas karena mau untuk menggambarkan yang lain nggak ada. Jadi pilihan saya kira kalimat pilihan orang yang baik yang dipilih diksi itu oleh Ibu Megawati itu saya kira paling tepat gitu untuk menggambarkan itu. Iya, Ibu Mega dengan gampang ucapin itu, karena sebetulnya Ibu Mega dari awal tahu ini orang nggak ada kapasitas ya, tapi udahlah itu penting juga buat partai, ada kader partai. Tapi Ibu Mega dari awal ngerti Pak Jokowi itu tuh bukan seorang Soekarnois, gampangnya begitu tuh. Dia Ibu Mega pakai istilah wong cilik mungkin untuk sedikit ledek-ledekan tuh. Tapi kalau Ibu Mega ada dalam keteduhan permenungan, dia akan temukan bahwa nggak ada sedikit pun nilai Soekarno pada Jokowi itu. Saya kira Ibu Mega juga sedang nonton analisa Rocky Gerung tuh. Dia akan mengangguk-angguk apa yang diucapkan oleh Rocky Gerung barusan bahwa Jokowi memang orang baik, tapi bukanlah seorang ideolog seperti ayahnya dan bukan seorang Soekarnois. Dan nggak pernah baca, ya kan? Siapa ya? Ya itu Pak Jokowi nggak pernah baca gagasan-gagasan besar dari Soekarno. Mungkin Indonesia menggugat yang buku pembelaan di Bandung itu tahun 30-an, mungkin juga Pak Jokowi belum baca. Atau di bawah bendera revolusi, atau debat dia dengan Agus Salim, debat dia dengan Nasir, polemiknya itu, debat dia dengan Hasan di majalah-majalah yang semuanya itu ada di buku itu, mungkin belum baca. Mungkin ya, saya nggak tahu. Dan tampaknya penyesalan sudah terlambat. Itulah yang dirasakan oleh Megawati. Mungkin begitu. Karena Jokowi lebih nurut pada Luhut Binsar Panjaitan daripada nurut ke Megawati yang mempromosikan dia menjadi presiden lewat PDIP. Sebaliknya Ibu Mega menemukan nilai Soekarno pada Prabowo justru. Itu intinya kan. Dari segi kemampuan retorika, dari segi pengetahuan sejarah tuh, kapasitas diplomasi internasionalnya Pak Prabowo pasti dihitung oleh Ibu Mega tuh. Jadi kalau sekarang Ibu Mega bayangkan misalnya PDIP diserahkan pada Prabowo atau pada Jokowi dengan parameter kesoekarnoian di semua level, ekonomi, politik, luar negeri, literasi, bahkan sastra tuh, ya pasti Megawati menganggap bahwa Prabowo itu titisan Bung Karno dan Jokowi bukan. Kira-kira begitu gampangnya tuh. Jadi lebih aman sebetulnya menitipkan puan pada Prabowo daripada dititipkan pada Ganjar yang adalah kuda Troyanya Jokowi. Yes. Jadi saya kira ini sebenarnya sinyal-sinyal politik ini apa yang kita bicarakan dari kemarin Pak Prabowo yang masih terus memuji Pak Jokowi, yang menyatakan dari dididik itu merasa dididik oleh Pak Jokowi. Sekarang Ibu Mega itu menilai bahwa Pak Jokowi itu kita pilih dulu karena dia orang baik dan sebagainya. Ini sebenarnya
Dari situ kita bisa menangkap ada sesuatu sebenarnya yang sedang terjadi di bawah permukaan, dan sinyal-sinyal itu yang kita tangkap. Ya, itu sinyal itu makin lama makin kuat, dan terlihat bahwa Apa sinyalnya? seluruh peralatan politik Jokowi udah habis sebetulnya. Nah, sekarang akan berbalik bahwa Jokowi karena dia kehilangan peralatan politik, dia akan diperalat kembali oleh orang-orang yang tadinya dianggap alat kan. Yang mereka lebih lihai berpolitik tuh. Erlangga jelas menganggap bahwa Jokowi bisa diperalat juga tuh. Prabowo pasti juga berbalik untuk memperalat Jokowi itu, walaupun dengan cara yang halus, yang sangat beradab itu. Pak Prabowo tentu tahu cara-cara yang lebih taktis untuk tidak menyinggung Pak Jokowi. Demikian juga tokoh-tokoh yang lain, Caimin bisa berbalik juga memperalat Jokowi. Jadi sekali lagi Jokowi kehilangan peralatan, dan karena itu dia sekarang sedang diperalat oleh suasana. Rocky Gerung bikin kuping kita panas aja, maksudnya yang nggak cocok sama Rocky. Ini ngabalin mesti marah-marah nih di meja makan sarapan waktu dengar Rocky Gerung tuh ngabalin juga uncertainty, dia nggak punya masa depan yang jelas ya, nggak mungkin juga akan dipakai oleh Muldoko ya, makanya dia merapat ke Golkar sekarang. Anak buahnya Erlangga Hartarto nanti. di Gerindra ada Fadlizon, dia nggak berani ketemu Fadlizon. Nggak mungkin ngabalin ke PKS atau ke Nasdem atau ke Demokrat, bisa dikeprok di sana. Dia reputasi ya, dia ngabalin itu menabur badai, menabur angin, dia menuai badai, dan sekarang dia berlindung dari badai itu di bawah pohon beringin. Oke, ini menarik ya. Oke, baik. Kita akan terus amati Bung Rocky, dan ini dari pengalaman saya dalam berbincang-bincang ini ya, yang kalau dulu mungkin kita perlu waktu lama ya untuk membuktikan tesis kita itu, tapi belakangan ini kelihatannya jangkanya pendek saja. Tesis-tesis yang Anda sampaikan itu kemudian jadi terbukti. Ya udah, kita kontemplasi aja sambil menunggu suara dari langit, gitu kira-kira permintaan Ibu Mega kan. Yes, oke. Baik, makasih Bung Rocky. Iya. Yes. Dia menutup ucapannya menunggu sesuatu dari langit itu sangat metafor ya, bikin kita itu berpikir apa maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.